Saya menyambung apa yang saya bagi buat saudara dulu tentang mendengar suara Tuhan. Penting untuk saudara sadari itu dan saudara perlu kejar pengalaman itu. Mengingat kita sedang hidup di ujung, kalau kita bilang end time, ini seperti God's timetable, itu kayak agenda Tuhan. Kita sudah ada di sini. Nah, lalu saya ikut satu seminar eskatologis. Awalnya saya cuma diberi informasi bahwa dia bilang gini, ada anak-anak muda. Nah, kita sedang bicara generasi membangun, ya kan? Anak muda yang mereka kasih waktu mereka research. Saya tanya mereka, berapa lama kamu persiapin ini? Dia bilang 2 tahun om. Ini anak-anak muda kalian tidak kenal karena mereka nggak terkenal. Mereka juga bukan pendeta, tapi mereka didorong oleh Roh Kudus. Mereka research, mereka pelajar Alkitab, mereka pelajari bahasa aslinya, mereka pelajari sejarah, sampai kitab-kitab yang lain. Saya tanya, dia bilang 2 tahun om. Jadi saya duduk di situ, nggak banyak hamba Tuhan yang datang, pendeta-pendeta. Dia bilang karena mereka nggak kenal kita om. Kita sudah undang secara diam-diam, mereka nggak datang. Tapi nggak apa-apa karena kita nggak dikenal. Saya duduk dari jam 9 sampai jam 5 sore. Saya ambil garis besarnya aja. Seminar ini bicara eskatologis, saya orang yang nggak suka dengan akhir zaman karena itu kayak menakut-nakuti orang. Tapi saya harus dengar. Jadi dia bongkar mimpinya Nebukadnezar, dia bilang 400 ayat dalam kitab Wahyu mengambil 800 ayat di Perjanjian Lama. Jadi dia nggak ambil dari yang lain. Wah, saya salut gitu dengan mereka. Dia buka konteks aslinya begini-begini. Singkatnya gini. Tuhan tuh udah deket. Ini bukan nakut-nakutin, enggak. Sering kita pakai ayat ini, saya juga pakai kalau orang ulang tahun. Umur manusia 70 atau 80 tahun. Padahal itu Tuhan Yesus pakai itu untuk mengatakan perjalanan bangsa Israel. Kamu sebagai bangsa, kamu akan hidup 70 tahun, saya kasih bonus jadi 80. Lalu dia bilang, sejak Israel merdeka dari 48 sampai sekarang 2018, 70 tahun. Tinggal 10 tahun. Nggak dibilang, kiamat apa nanti dulu. Ini cuma seperti mari kita sadar tentang agenda. Kamu punya agenda kan? Kita semua punya agenda kan? Agenda kerja, bikin apa besok, bulan depan. Mari kita tahu bahwa Tuhan juga punya agenda. Kalau cuma tinggal 10 tahun. Dalam Wahyu mengatakan ini harus terjadi yang dibilang the great tribulation. Masa kesengsaraan besar. Nanti baca Wahyu. Dibilang begitu menderita dan gereja harus ada di situ. Karena di situ nanti juga tuaian. Kita perlu masuk di situ. Masa kesengsaraan itu dibilang sampai orang minta mati. Dan maut tidak datang. Orang berteriak kepada batu, kepada gunung, timpalah kami. Itu nggak datang. Saya ikutin terus. Lalu dia bilang 2 kali 3,5 masa sudah di depan kita. Siapa antikris, siapa pelacur besar, siapa tentara langit, semua dia bongkar semuanya. Itu saya cuman wow. Bukan, dia nggak tafsir diri dia ambil semua dari ayat-ayat Alkitab ini. Dan itu ada di depan mata kita. Terus yang dia kasih kayak morning call, kayak kasih pesan buat kita. Gereja nggak siap.
Gereja sedang bicara tentang ikut Yesus nanti lu kaya. Percaya Yesus nanti lu sukses, karir kamu semuanya. Itu semua cuman fasilitas kok. Itu cuma bonus dari kamu berjalan dengan Yesus. Tapi gereja seperti tidak mempersiapkan umat untuk ini. Nah, itu buat saya terus kepengen pulang, kepengen seperti bilang, yuk belum terlambat buat kita. Belum terlambat. Nah, makanya saya ingat sekali apa yang saya kasih pesan terakhir. Latih mendengar Tuhan. Harus, itu hak kamu. Supaya kamu gak bergantung dengan siapapun. Kamu bilang kamu bisa ngerti dia. Bagaimana kamu ngerti? Kamu gak pernah dengar dia. Kamu cuma tanya orang. Untuk semua persoalan kamu. Mari. Ini penting banget saudaraku. Ya, penting banget. Terus saya mulai saya terima kasih banget sama mereka. Antikris adalah siapa saja yang anti firman. Nah, kamu tebak sendiri. Itu. Mereka sudah siap, gak ada lain. Iblis cuma satu. Dia mau cari teman sebanyak-banyaknya untuk temenin dia di sana. Ya, itu aja. Ya, saya gak mau lebih-lebihkan ini. Tapi ayo dengar Tuhan. Karena dibilang nanti orang-orang yang keluar dari masa kesengsaraan itu. Dia bilang pemenang. Saudara, itu sebabnya tidak ada lain, tidak ada usaha kamu, tidak ada yang lain. Kecuali kamu punya hubungan dengan dia. By grace, oleh kasih karunia, kamu punya hubungan. Itu yang kita perlu jaga. Saya semakin terus terobsesi. Worship God, worship God, worship. Kita menyembah. Nggak ada yang lain. Karena dari 5 tujuan hidup, yang pertama, urutan pertama, menyembah dia. Urutan yang pertama, itu menyembah dia. Dalam sukses kamu, bisa nggak orang lihat itu sebagai penyembahan? Itu dia. Oke, sekarang saya masuk di sini. Pentingnya kamu dengar supaya di masa sulit ini, kitab Wahyu bilang orang berdagang dengan ilmu sihirnya. Di akhir zaman orang berdagang. Ya, mau cepat kaya mesti ada cara-cara lain. Magic apa aja untuk karir, untuk semuanya. Kamu ada dengan orang-orang ini. Kamu transaksi dengan orang. Mana kamu tahu dia jujur dengan kamu. Kamu join bisnis dengan orang. Bagaimana kamu bisa tahu dia jujur? Waktu orang salaman dengan kamu. Kamu pikir biasa aja? Orang mau ambil kesuksesan kamu. Hanya dengan cara-cara licik. Ya, benar-benar. Ini akhir zaman. Ya, dia tepuk kamu punya bab pundak. Kamu pikir biasa? Siapa tahu dia sedang transfer sesuatu. Nggak bohong. Nggak bohong. Itu cara, itu benar-benar asli keadaan sekarang. Nah, itu sebabnya maksud saya perlu, saya bertobat tentang jangan bawa orang ke diri saya. Saya mesti bawa orang kepada Yesus. Istilah pemuritan. Mari kita murid. Murid Kris Manusama apa murid Yesus? Saya bikin saudara jadi murid saya atau saya bawa saudara menjadi murid Yesus? Ini semua tanggung jawab. Ini mesti perubahan, mesti dimulai dari semua yang bilang pemimpin semua harus berubah. Kita harus berubah. Nah, itu dia ya. Jadi penting. Baru 1 minggu sebelum saya kesini gitu. Ada orang yang bisnisnya tambang emas. Kebetulan berapa tahun yang lalu kita sama-sama di namanya Morning Star. Jadi anaknya, teman anak saya, suami istri, kita ketemu dia telepon saya, cuma mau minta petunjuk. Dia datang, saya sempat pegang, dia punya tambang emas. Saya sempat pegang emasnya di tangannya. Wow, beneran nih. Dia bilang, sudah kami prediksi, sudah kami siapkan, akan menghasilkan 1 ton emas, Pak. Nah, saya cuma tunduk ini. Untuk apa kamu ketemu saya?
Nah ini dia. Mereka seperti melihat, Bapak kan hamba Tuhan punya otoritas. Saya perlu datang sama hamba Tuhan, perlu tanya. Karena saya mengalami ini. Ada banyak mafia begini. Saya harus buat apa? Bahaya kayak. Jadi gue kayak paranormal, kayak dukun yang duduk tunggu wangsit datang. Demikianlah, begitu? Bisa aja kalau saya dramatis, bisa aja. Tapi bahaya banget. Nah ini, terus saya lihat dia. Saya jelasin, saya bilang, sampai di area yang satu ini, kamu jangan paksa saya ke situ. Saya mengerti, saya tidak punya sense bisnis. Saya nggak punya itu. Jangan paksa saya, tapi saya mau buka sesuatu buat kamu di sini. Ini $1 billion. Gede banget, saudaraku. Saya bilang, apakah gereja yang salah? Gereja nggak tahu. Tapi saya perlu bilang, kalau saya bicara rasul, nabi, kamu pikir mereka-mereka yang ada di mimbar ini? Di situ enggak. Nah ini dia. Nah saya buka buat orang ini, saya bilang, saya mau kasih tahu buat kamu. Harus ada rasul di dunia bisnis. Harus ada rasul di dunia kerja ya. Di dunia politik, di pendidikan, di kesehatan, art and entertainment. 7 pilar itu. 7 mountains, 7 pillars. Itu kan, itu apa, Campus Crusade, Bill Bright, sama presidennya Youth with a Mission, Lawrence Cunningham. Itu berapa tahun lalu. Mereka berdoa di Colorado Springs untuk nanya, Tuhan mau agendanya apa di akhir zaman ini. Waktu itu dia dalam berdoa, Tuhan ngomong tentang 7 hal ini. Dia tulis di tisu, bahkan dia ambil tisu dia tulis. Waktu Lawrence Cunningham turun ke bawah, ketemu presidennya Campus Crusade, duduk bicara. Oh kamu doa tadi? Iya, saya juga doa, tapi di ruangan lain. Kamu dapat apa? Lawrence kasih keluar tisu dari kantongnya. Dia kasih lihat ini. Bill Bright kaget. Dia buka laptopnya, dia bilang, saya juga dapat yang sama. Cuman di sini pakai istilah 7 pillars, dia pakai istilah 7 mountains. 7 gunung yang perlu ditakluki, 7 pilar yang perlu kita taklukkan. Yaitu tadi, pendidikan, art and entertainment, politik, pemerintahan, semuanya. Artinya gini, perlu ada orang-orang percaya dengan mantel apostol, dengan mantel kerasulan di dunia kerja. Itu baru masuk akal bahwa dunia akan mendengar berita keselamatan. Kalau semua tunggu pendeta, dari mana? Bahkan kalau dia tahu itu pendeta, dia langsung pasang tembok. Ada pendeta datang, diam. Tapi kalau kamu yang ngomong, kamu pakai bahasa yang sama, kamu punya pendekatan yang akrab dengan mereka, Tuhan punya cara yang spesifik dengan kamu, dunia akan dengar kabar baik. Nah sebab itu, kembali lagi, mendengar Tuhan itu penting banget. Penting banget. Sehingga kamu bisa tahu. Jadi saudara bisa lihat terlalu lama gereja kayak entah dia tidak tahu atau ada kesengajaan. Ya penting. Jadi saya bilang buat dia, sekarang saya cuma mau doain kamu. Supaya kamu jadi rasul di dunia itu. Jangan tanya saya mesti gimana. Kamu harus tahu. Nanti kalau kamu gak puas jawaban saya, kamu cari hamba Tuhan lain. Udah 2 jawaban. Kamu tanya 5 orang, 5 jawaban. Tambah bingung loh. Suami istri berlutut, saya doakan, saya utus dia. Dalam banyak hal, bukan kamu gak punya iman. Sebab kamu gak bisa bikin iman. Kamu bisa bikin iman? Dari mana iman? Iman itu pemberian Tuhan waktu kamu percaya kepada Dia. Waktu kamu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Iman. Imannya siapa? Imannya Yesus ditaksir di kamu.
Lalu kenapa iman tidak bekerja? Nah ini dia yang saya mau kasih tahu. Di tengah badai besar, murid-murid ada dengan Yesus. Dan mereka goncang semuanya. Mereka berteriak-teriak. Kamu perhatiin, kamu baca baik-baik, Yesus nggak bilang gini, lu nggak punya iman lo. Nah, yang Yesus bilang gini, kenapa kamu tidak percaya? Iman dan percaya itu dua hal. Iman Tuhan sudah taruh waktu kamu percaya dia. Kamu lahir baru. Kamu terima Yesus dalam hidup. Iman ada di kamu. Percaya itu kata kerja, itu tindakan kamu. Jadi waktu kamu percaya, iman jadi aktif. Itu. Saya perlu ulangi. Mendengar Tuhan. Prosesnya adalah, proses ini nggak bisa lepas. Setiap kamu yang mau dengar Tuhan, prosesnya adalah salah mendengar. Nggak apa-apa, salah aja. Nanti kamu jadi tajam. Oh salah, karena ada banyak suara. Ada banyak suara, bukan cuma Tuhan. Suara lain. Suara yang bikin kamu memilih ini, kenapa lu ambil ini, kenapa lu pilih ini, kenapa kamu mau korupsi, kenapa kamu mau marah orang itu, karena kamu ikutin suara di hati kamu. Kenapa kamu benci dia, kenapa kamu ini, semua karena kamu ikutin suara dari hatimu. Nah sebab itu salah satu proses untuk mendengar Tuhan, salah dengar. Salah aja dulu. Salah dan buat dosa beda saudara. Buat salah lain, buat dosa lain. Jadi makin salah, makin cepat pinter. Salah aja dulu. Ini penting untuk kita hidup di zaman yang kritis ini. Sehingga kamu tahu banget, dalam hitungan detik, kamu bisa tata, Tuhan mau ini. Itu sudah gak goyang lagi. Nah kamu lihat, ini penting. Kamu di dunia kerja hadapin semua hari-hari. Tantangan yang kamu hadapin. Bayangin kalau kamu tunggu nanti hari Minggu. Waduh. Hari Sabtu udah mati gimana? Ya, ini saya mau kembali stimulasi kalian untuk ayo saya punya kerinduan itu. Karena kalau kamu bilang mengerti Tuhan, harusnya karena kamu memang dengar dia, bukan diceritain orang. Bukan. Oke? Yeremia 10 ayat 23. Saya kasih judul hari ini, seni membuat pilihan. Seni membuat pilihan. Begitu banyak pilihan. Tiap hari kamu diperhadapkan dengan semua pilihan. Semua kasih kesan baik pasti. Kalau orang mau nipu kamu, dia mesti datang dengan cara yang baik dong. Gak ada kan orang datang, kenalain saya penipu ulung. Gak mungkin kan. Pasti dia akan datang, bahkan dia pakai ayat. Bahkan dia kesan rohani banget. Bahkan semuanya buntut-buntutnya nipu. Ya kan? Jadi semua akan datang dengan wajah yang bagus buat kamu. Nah disitulah kamu harus pilih. Kalau kamu benar anak dia, kamu anak Tuhan, kamu tahu. Nah ini tanggung jawab saya melengkapi kalian. Oke, Yeremia 10:23. Aku tahu ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya. Dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Nah ini dasar penting. Ya. Tuhan beri kita otoritas untuk mengatur hidup kita sendiri. Oke, Tuhan kasih kamu otoritas untuk mengatur hidupmu sendiri. Tapi kita hanya bisa mencapai potensi penuh kita. Kita hanya bisa mencapai potensi penuh kita saat kita mengandalkan Dia. Itu saat kita mengandalkan Dia, saat kita mencari pimpinannya. Ini
Ini penting. Fokuskan pikiran kita kepada Allah. Itu bukan berarti kamu tinggalin kerjaanmu. Kita jadi pengkhotbah aja. Ya. No. Udah di gereja aja. Bukan itu. Tapi fokuskan pikiran kita adalah kita gak peduli dengan apapun yang lain. Kita perlu, dia akan datang. Kamu gak undang juga pikiran itu akan datang. Fokus kepada Tuhan artinya gini, dari sekian banyak suara, kamu terlatih untuk tahu, ini yang Tuhan mau. Ini yang Tuhan ingin dari saya. Bagian diri kita untuk mendengar firman. Bagian itu juga adalah bagian untuk khawatir. Bagian diri kita untuk merenungkan firman Tuhan adalah bagian yang sama untuk kita khawatir. Jadi khawatir dan itu bisa datang bersama. Nah, kalau kamu terlatih, di sinilah seni membuat pilihan. Kamu bisa tahu. Ini penting banget. Karena Abraham tahu. Abraham bilang buat Lot, pilih duluan. Lot langsung lihat sebatas mata. Dia lihat lembah, hijau, semuanya. Semua yang baik udah diambil sama Lot. Abraham gak dapat apa-apa. Kalau kamu baca kayak gitu. Setelah Lot pilih, sudah selesai. Nah di sini, seninya di sini. Apa beda Abraham dan Lot? Abraham mendengar Tuhan. Abraham keluar, tinggalkan negerimu, bapamu, sanak saudaramu. Apa kesalahan Abraham? Abraham ajak Lot, Tuhan dah suruh. Nah itu kan buat salah. Tapi oke, jadi pinter nanti. Akhirnya waktu miskin kompak, udah kaya bingung. Ya kan? Kamu bayangin, begitu kayanya, bayangin sampai satu daerah nggak cukup untuk menampung kambing dombanya. Sekaya apa kira-kira? Cuma 2 orang punya kekayaan, sampai satu daerah nggak sanggup menampung. Itu sekaya apa kira-kira? Abraham bilang, oke, pilih dulu. Nah lo cepat-cepat dong, siapa yang paling bagus. Nah ini tuh. Dok lihat, ambil semuanya. Setelah dia jalan. Nah ini seni. Abraham pilih apa? Abraham gak pilih. Abraham kasih Tuhan, tolong pilih for beta. Baru Tuhan bilang, angkat matamu. Sejauh kamu bisa lihat. Itu kamu punya. Nah ini kan. Jadi kamu nggak marah waktu orang ambil kamu punya bagian. Misalnya proyek diserobot. Ini penting. Kalau enggak, buat apa kita bilang Tuhan? Kita berkelahi. Kenapa kamu marah? Karena kamu nggak dengar dia. Coba lihat itu. Nah, lihat khawatir dan percaya bisa jalan bersama. Tapi karena kamu tahu memilih. Itu menguntungkan buat kamu. 2 Korintus 10 ayat 4 dan 5. Karena senjata kami dalam perjuangan. Bukan senjata duniawi. Apa itu? Semua filsafat. Power manusia. Posisi. Itu senjata duniawi. Tapi senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Allah nggak kasih kuasanya untuk kamu campur-campur dengan kuasamu. Kuasa Allah nggak mau digandeng-gandeng dengan mau yang lain. Kuasa Allah bekerja dalam kamu sehingga kamu selalu akan bilang, itu bukan saya, itu Tuhan. Itu dia. Senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Kuasa ini dibilang gini, sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Ayat 5.
Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Orang yang tadi, yang main di tambang itu, kenapa dia datang? Karena dia join. Nah, di sini saya bisa lihat ini. Waktu itu keangkuhan akan muncul. Wah, kalau gue yang kuasain lebih baik. Nah, ini dia, saudara, benar. Kalau lu lagi susah, orang gak dekat sama kamu. Saudara kandung juga tinggalin kamu. Tapi begitu lu sukses, saudara mendadak banyak banget. Kamu bisa lihat, dan di sini kamu perlu tahu, ini niatnya apa nih? Ya, menentang pengenalan akan Allah, kami menawan segala pikiran, menaklukkannya kepada Kristus. Kalau kamu rasul di dunia kerja, kamu tinggal perkatakan. Kamu taklukkan itu. Kamu taklukkan itu. Ini luar biasa. Saya tiba-tiba teringat, ini tiba-tiba banget. Waktu saya bertobat, saya nggak punya pengalaman kerja atau apa, gue seniman, taunya nyanyi, bikin musik. Nah terus sekolah Alkitab malam bareng-bareng sama namanya pemain bulu tangkis nih, Rudi Hartono. Sama-sama sekolah, sama-sama nggak lulus tapi. Nah, karena sibuk, terus dia bilang gini, Chris kamu kerja aja sama saya. Yang mau saya cerita ini, pada zaman itu, pemerintah melarang pelatih seperti Rudi Hartono untuk punya kontrak dengan produk-produk apapun. Buat Rudi, miskin dong gua. Miskin. Saya duduk, saya tinggal di rumahnya. Dia cerita, bahkan Amerika mau beli dia. Dia mau dibeli, pindah jadi warga negara Amerika. Terus dia sendiri nggak tahu apa-apa. Dalam keadaan susah, persekutuan di rumahnya, hamba Tuhan Jeremia Rim, saya, Yonas Wisa, kita duduk. Dia ceritakan keadaan dia. Terus Yeremia Rim kasih keluar ayat. Tunduklah kepada pemerintah. Karena mereka adalah wakil Allah. Nggak enak. Nggak boleh kontrak. Aturan nggak boleh semua. Pemain boleh kaya, masa pelatih nggak bisa? Nggak boleh. Ini saya lihat. Ya, tunduk. Dia berangkat, dia pergi ke Singapura, dia ketemu. Waktu itu satu produk namanya Yonex. Racket badminton, sepatu, itu double Y itu Yoniyama, orang Jepang. Dia datang ke mereka, terus dia bilang gini, saya nggak jadi kontrak dengan kamu, karena pemerintah saya larang. Saya nggak boleh ambil kontrak apa-apa. Terus dia lihat gini, wow, kan oke. Tahu nggak orang bilang apa? Kamu nggak usah kontrak sama saya, nggak apa-apa, pulang. Sekarang kamu yang punya Yonex di Indonesia, saya kirim. Nah saya kerja di situ waktu itu. Kontrak dibatalin, kamu pikir Tuhan licik, Tuhan nggak tahu, Tuhan nggak curang. Waktu dia taat, orang ini bukan Kristen, orang Jepang ini. Terus dia bilang ini, saya mau lihat ada orang sehebat dia nih. Udah, kamu yang pegang Yonex sekarang di Indonesia. Ini, kamu lihat, ini tentang seni memilih, seni mendengar. Wow, ya. Kamu punya kuasa untuk menawan segala tipu daya, segala bentuk apapun. Kamu bisa. Yesaya 26, ayat yang ketiga. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera. Terjemahannya begini, yang pikirannya tertuju kepada Tuhan. Kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Friend, nggak ada syarat lain. Kamu nggak perlu bayar. Syaratnya cuma percaya dia. Andalkan dia. Nggak ada syarat-syarat lain.
Waktu kita tidak dalam damai sejahtera yang sempurna, ya, pikiran kita tidak tertuju kepada Tuhan. Lalu apa? Artinya kita sedang mendengarkan sampah-sampah yang dunia punya. Kita nggak dengar lagi dia. Ini penting. Coba mulai dengan beberapa pertanyaan. Kamu mulai duduk sendiri, tanya buat diri sendiri. Apakah kehidupan ini udah ya seperti ini? Udah nih Chris, segini aja. Tanya buat dirimu. Inikah yang Tuhan ingin saya lakukan? Pensiun, ya udah, duduk-duduk. Begitu? Adakah sesuatu yang lebih dari ini? Benar nggak profesi saya ini, benar nggak sih? Pernah nggak kamu duduk ngobrol sama Tuhan? Inikah yang Tuhan pimpin untuk saya lakukan? Nah, kalau saudara mulai dengan hal ini, firman Allah akan memfokuskan atensi kamu pada hal-hal yang dari Dia. Betul. Jika kita mau berhenti membatasi Allah, berhenti batasin Dia. Mulai keluar dari kotak kita itu. Lalu pikiran kita arahkan kepada Dia. Kasih kesempatan Dia bicara. Kebanyakan kita doa, kita ngomong, kita bawa list. Panjang banget. Amin. Sudah. Terus gak dijawab. Kenapa? Karena lu gak dengar, lu ngomong terus. Kamu ngomong tuh dalam doa. Terus amin. Tuhan mau ngomong, oh udah amin. Hah? Kamu tunggu seminggu, kamu gak dengar jawaban. Karena memang kamu gak kasih ruang untuk Dia bicara. Definisi doa kan dibilang communicate, itu doa. Nah, lebih akrab lagi saya temukan, ini tentu literatur, apa doa? Dibilang mencium wajah Tuhan, itu doa. Tapi dari kecil, dari saya bertobat, diajarin doa itu ngomong, seakan-akan Tuhan udah tahu kebutuhanmu. Kamu cerita terus. Itu dia. Jadi kalau kamu sudah berdoa setahun gak ada jawaban, itu salah berdoa. Rubah metodologinya. Rubah. Mungkin kamu cuma perlu dengar Dia bilang apa. Ya, tanya gitu. Wow. Nah, jebakan yang lain adalah kita mengandalkan bakat kita. Ini dia. Kita merasa bisa menyelesaikan semuanya sendiri. Karena kamu punya bakat, kamu punya motivasi yang kuat. Itu jebakan. 1 Korintus 1 ayat 27. Lihat. Tapi apa yang bodoh bagi dunia? Ini gak masuk akal kan? Apa yang bodoh bagi dunia? Dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Apa yang lemah bagi dunia? Dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Pasti saudara udah tahu lama ini. Banyak saudara tahu ini. Tapi dialamin gak? Itu saya bilang, karena kita masuk dalam jebakan, mengandalkan bakat kita. Waktu kamu ada di puncak karir, sering kita berubah di situ. Kita pikir kita sudah tahu semuanya. Kita pikir kita arsitek hidup itu. Kita sudah enggak lagi mengandalkan Dia. Waktu kita mulai start dari gaji rendah, baru cuma naik motor, apa-apa tanya Tuhan. Setelah saudara ada di puncak, saudara pikir kamu sudah tahu semuanya. Sebenarnya jebakannya di situ. Bukan berarti Tuhan anti orang berpendidikan, kalau kayak baca ayat tadi. Bukan berarti Tuhan anti orang berduit, orang berbakat. Bukan. Hanya saja ketika orang memiliki semuanya, ia cenderung berpikir bahwa dia yang menentukan. Dia sudah tahu semuanya. Ini dia. Ya,
Gitu. Saya kembali lagi ke teman saya Rudy kemarin. Pemain 7 kali juara All England. Kamu bisa bayangin. Bayangin, itu power, speed. Badminton tuh kan itu. Bayangin. Tahu nggak? Tiba-tiba sakit jantung. Cuman duduk nangis. Kita duduk sama-sama, saya main gitar, nyanyi, cuma nangis. Baru dia tahu. Iya ya Chris, kita perlu Tuhan. Ada saat di mana uangmu berhenti bicara. Ada waktu di mana pangkatmu nggak bisa bicara. Saya dengan Riz pergi check up ke Penang. Kita lihat orang-orang digeret. Sudah kabel sana sini sampai saya lihat ini manusia apa mesin. Kabel. Seluruh uang dipertaruhkan di situ. Saya cuma nonton itu. Saya juga duduk di situ. Wah. Potong kabel kecil banget. Aduh, dia tusuk ke hidung saya, masuk sampai tengkuk, sampai sakit. Padahal di situ ada kamera, tiba-tiba saya lihat di monitor, wow. Dia bilang ada pembengkakan Pak di pernafasan kamu. Langsung saya diam. Dia mau cek ada kanker nggak, ada cancer nggak di dalam saya. Saya masuk dalam tabung, ada cairan yang masuk. Sampai dia bilang nanti kamu panas seluruh badan, jangan kaget ya. Wah. Begitu mau masuk, gue menyembah dulu. How great. Soalnya ini menyembah takut apa senang, gak tahu. Ternyata cairan itu hanya untuk membuktikan kalau ada kanker, dia nyala di dalam. Itu baru saya mau ngerti. Benar Tuhan. Kita perlu banget Tuhan. Ya, itu. Kalau kamu bersedia, ini saya coba tantang, mari yuk, ambil bilang retreat pribadi, mulai atur aja sendiri, nggak ada metodenya, nggak ada, ini atur, nggak perlu lapor sama orang, nggak perlu tanya-tanya orang, mulai sendiri, coba, mau berapa, 3 hari, 2 hari, atur sendiri, nggak ada bilang harus ini, nah, jangan, semua yang harus tuh saya nggak mau bilang. Ngobrol, kamu tetap kerja tapi kayak kamu ambil, cuma melatih. Untuk apa? Mulai luangkan waktu, seperti gitu. Mau pakai puasa, terserah, saya nggak mau atur. Seperti kamu mulai bawa, Tuhan, ini agenda saya, ini rencana saya, bentar lagi saya pensiun, saya begini. Bilang, sama Tuhan bilang, enggak, lu boleh pensiun, tapi gue mau bikin lu begini, gue mau kamu begini. Ini indah banget saudara. Kamu gak menyesali hari tuamu? Kamu gak menyesali? Enggak. Akhirnya kita Kristen, kita bilang kita kenal Tuhan, tapi kita hidup kayak cuma gak mau ngaku aja. Kita seperti bernostalgia gitu. Dulu om kayak kamu, cuman om udah tua, kan gitu. Orang tua ceritanya dulu waktu saya masih kaya. Dulu kita mundur ke belakang. Anak muda ngomongnya nanti saya mau ke sana. Saya mau ke sana. Yang orang tua dulu. Dia nostalgia terus. Gak ada yang hidup sekarang gitu. Padahal firman bilang semakin tua kamu semakin gemuk, semakin segar, semakin berbuah. Orang yang ditanam di bait Allah. Sampai hari tuanya dia semakin berbuah. Itu janjinya. Kalau kamu mau memberi kebebasan total buat Tuhan, kamu akan menjadi tenang. Kamu izinkan dia bicara buat kamu. Wow. Amsal 4 ayat 26. Tempuhlah jalan yang rata. Dan hendaklah tetap segala jalanmu. Wow. Ini keren. Pikirkan jalan yang kamu sedang jalani hari ini. Pertimbangkan dia. Kamu perlu tenang, kamu perlu renungkan. Inikah jalannya? Gitu. Keren.
Kamu perlu izinkan Allah bicara. Kamu perlu diam di hadapan Allah. Makanya penyembahan tuh benar, saudara. Benar banget. Yohanes 10:27. Domba-dombaku mendengar suaraku. Lihat. Itu dia. Itu bukan janji buat pendeta. Domba-dombaku mendengar suaraku. Aku mengenal mereka. Dan mereka mengikut aku. Keren. Saya cerita lalu di Manado, saya bilang, bahkan kalau Tuhan mau bicara dengan kamu, dia panggil nama kecil kamu. Nama yang orang nggak tahu, cuman kamu, mama kamu yang tahu. Terus saya bercanda di mimbar, mungkin nama kamu UU. Tuhan akan panggil kamu, UU, I love you. Semua ketawa. Habis kebaktian ada satu bapak datang ke depan nangis. Bawa handphone. Bapak panggil nama saya tadi. Siapa namamu? UU. Saya kaget. Saya bilang, saya boleh catat? Makanya di handphone saya catat. UU Manado. Ya. Saya sudah pulang di Ambon. Minggu depan lagi ngobrol. Tiba-tiba telepon masuk. Begitu saya lihat UU. Top. UU. Halo U. Kenapa? Pak, dukung doa. Istri saya sekarat di rumah sakit. Kamu lihat? Itu. Tuhan sampai detil seperti itu. Kalau kita tidak mendengar suaranya, itu karena pendengaran kita yang bermasalah. Bukan karena Tuhan berhenti bicara. No, saya minta tim worship mari naik ke atas. Kamu perlu tahu semuanya sebelum kamu melangkah. Kamu hanya perlu tahu bahwa Allah bisa berbicara dan mau berbicara. Kamu bilang, saya rindu mau dengar dia. Saya mau kasih tahu, dia lebih rindu mau bicara buat kamu. Karena kamu anaknya. Dia mati buat kamu. Enggak main-main, saudara. Dia rindu sekali. Kamu enggak rindu Tuhan. Tuhan mati buat kamu. Kristus mati selagi kamu dalam dosa. Jadi Tuhan ingin dikenal. Itu obsesi. Manusia enggak mau kenal Tuhan. Manusia mau kenal dia sendiri. Tapi Tuhan ingin dikenal oleh kita. Itu obsesi dia. Pengen dia mati buat kamu. Jadi mari perlu saudara punya waktu untuk melatih ini. Sehingga saudara hidup dalam rencananya. Satu ayat saya mau kita baca sama-sama. Ulangan 30 ayat 19. Sudah? Mari kita baca. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi kepadamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunan. Pilihan. Seni mengambil keputusan. Seni membuat pilihan. Bukan ini boleh apa tidak. Seni mengambil keputusan adalah Tuhan dimuliakan enggak dengan keputusan? Ngerokok boleh enggak? Oh, bukan boleh dan tidak. Tanya dong, Tuhan dimuliakan enggak? Nah, kadang-kadang pendeta dijebak. Om kasih tahu ayatnya dong, Om. Dilarang merokok. Saya kasih Yesaya. Jangan belanjakan jeripayahmu untuk sesuatu yang bukan roti. Itu roti, Om. Ini rokok. Mulai kesel gue nih. Ini orang nih mau jebak gue nih kan. Nah, tubuhmu adalah bait Allah. Ini bait Allah Om. Ini rokok. Oh kamu mau cari yang dilarang merokok. Itu di pom bensin tadi.
Tuhan buat telinga, lubang telinga ada gunanya, mata ada gunanya, hidung, semua organ ini ada gunanya. Kalau Tuhan ciptain kamu untuk isap rokok, pasti dia bikin knalpot di atas kepala lu. Pergi lu sana. Nah. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup.